Kita di sini dari hari ke hari, tahun ke tahun, abad ke abad, sibuk berdebat soal istilah kafir. Kafirnya sendiri diam-diam sudah menjelajah ke angkasa luar, ke planet Mars, untuk mencari hunian baru bagi ras manusianya. Sedangkan kita, orang Muslim sendiri yang ngakunya orang Islam sendiri, masih rentan iman hanya gara-gara kata-kata Natal. Masya Allah, malu kita sama orang-orang kafir sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini saudaraku, kafir itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Terjemahan dari KBBI ini lebih cenderung memandang dari sudut agama Islam. Maka orang yang non-Muslim disebut sebagai kafir. Atau agama lain Kristen juga mengenal istilah kafir. Dalam Alkitab banyak ditemukan ayat yang berisi istilah kafir. Misalnya dalam Bilangan 23 ayat 9, sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka. Dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Ya kan? Kemudian di Galatia 2 ayat 14, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah dengan engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, maka berdasarkan ayat-ayat di atas bisa disimpulkan bahwa kafir itu adalah orang atau masyarakat atau bangsa yang iman atau kepercayaannya beda atau tidak sama dengan konteks ayat tersebut. Dengan kemudian saudara, orang Kristen bisa saja menganggap bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Alkitab itu sebagai kafir. Hanya saja penggunaan istilah kafir dalam agama Kristen ini tidak terlalu populer atau gembar-gembor. Sangat beda dengan kelompok pengikut agama lain yang terkesan memandang kafir ini dengan begitu rendah, ya, hina dan bahkan tidak bernilai sebagai makhluk. Tidak sedikit oknum yang begitu mudahnya mengkafirkan orang lain. Dalam ceramah-ceramah agama yang saya dengar ya, yang lalu, banyak penceramah yang dengan suara keras dan penuh kebencian mengingatkan bahwa kafir adalah seburuk-buruk makhluk. Kafir adalah makhluk yang harus diperangi dan dimusnahkan dari muka bumi. Memang sedih rasanya mendengar ceramah-ceramah yang sedemikian rupa. Setiap musim Natal misalnya, banyak peringatan supaya kita tidak meniru-niru kebiasaan kafir. Larangan ini merujuk pada orang atau karyawan toko di pusat-pusat perbelanjaan yang mengenakan atribut Sinterklas contohnya. Bahkan ada organisasi massa yang mengancam akan merazia, tapi sudah dibubarkan, ya kan? Pusat-pusat perbelanjaan untuk memastikan tidak ada golongan mereka yang menggunakan atribut kafir tersebut. Alasannya, kalau kita meniru kafir, kita telah ikut menjadi kafir pula. Lalu bagaimana dengan sepatu, kemeja, jas, dasi, dan lain-lain? Dan ada handphone yang kau pakai saat ini kan? Untunglah angin segar sudah bertiup dari kota Banjar saat itu ya, di Jawa Barat. Belum lama lah, tahun-tahun itu, 2019 ya, tanggal 27 Februari, di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolok, dalam sidang Komisi Batsul Masali Maudiyah Musyawarah Nasional Alim Ulama, Nahdlatul Ulama, ya kan? Itu mengusulkan agar NU tidak menggunakan sebutan kafir untuk warga negara Indonesia yang tidak memeluk agama Islam. Pimpinan sidang Abdul Moqsid Ghazali ya, mengatakan para kiai berpandangan penyebutan kafir dapat menyakiti para non-muslim di Indonesia. Disebutkan pula bahwa istilah kafir dianggap mengandung unsur kekerasan teologis ya. Maka diusulkan agar istilah kafir diganti dengan muwattinun ya, atau warga negara. Dengan begitu status mereka non-muslim ya, setara dengan warga negara yang lain, itu kata Abdul Moqsid Ghazali waktu itu. Sebagaimana diperkirakan saudaraku, asal atau wacana ini segera mengundang sikap pro dan kontra kaum non-muslim seperti PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia misalnya kan, dengan senang hati menyambut usul ini. Sekretaris Umum PGI Gobar Gultom mengatakan ya waktu itu bahwa saling mengkafirkan itu merupakan bentuk kekerasan teologis ya. Hal ini juga ia nilai mengusik persaudaraan dan kerjasama sesama anak bangsa. Sikap yang kurang lebih sama juga ditunjukkan oleh umat Katolik waktu itu, Hindu ya,
Buddha dan lewat organisasi keagamaan masing-masing itu pernah memberikan statement. Tapi di medsos banyak komentar yang sinis dan mengecam saran yang sebenarnya sangat bijak dari para kiai terhormat ini. Bahkan ada yang menulis dalam statusnya lebih baik dirinya keluar dari organisasi tersebut kalau ini menjadi suatu keputusan. Sungguh sangat disesalkan sikap kontra dari pengguna medsos yang sebagian kecil lah ya. Artinya dia tidak rela jika warga masyarakat yang berbeda keyakinan dengannya itu diperlakukan sebagaimana mestinya sesama manusia. Padahal, yaitu kelakuan kedal gurun begitu. Padahal semestinya usul bagus dan mulia yang dicetuskan dalam musyawarah nasional alim ulama tersebut dapat mengakhiri atau meminimalisir lah ya sikap intoleran dari kalangan tertentu terhadap kaum minoritas. Atau paling tidak polemik tentang istilah kafir ini bisa diakhiri dari pergaulan antar sesama warga. Di mana kita sebagai warga negara Indonesia pada dasarnya sama dan sederajat. Bila tidak segera diakhiri, maka soal istilah ini akan terus menjadi bahan perdebatan yang tiada ujung. Betul nggak? Kadrun kan sukanya konflik soalnya. Kita di sini dari hari ke hari, tahun ke tahun, abad ke abad, sibuk berdebat soal istilah kafir. Kafirnya sendiri diam-diam sudah menjelajah ke angkasa luar, ke planet Mars, untuk mencari hunian baru bagi ras manusianya. Sedangkan kita, orang Muslim sendiri yang ngakunya orang Islam sendiri, masih rentan iman hanya gara-gara kata-kata Natal. Masya Allah. Malu kita sama orang-orang kafir sesungguhnya. Itulah cuplikan video yang baru saja kita saksikan. Seorang Gus Arya, di mana seorang penganut agama Islam. Saya kurang tahu beliau ini adalah seorang pemuka agama Islam atau seorang ustadz. Tetapi kalau kita melihat dari penampilannya, bahkan di dalam YouTube-nya, sepertinya ustadz. Dan pandangan dan ide-ide beliau ini adalah merupakan ide-ide yang bagus, yang dimana ide-ide yang dia sampaikan di media sosial merupakan ide yang mempersatukan antara umat beragama dan mempersatukan bangsa. Dan di dalam ceramah-ceramahnya yang dia sampaikan di YouTube dalam merupakan ceramah yang baik, selalu menjunjung tinggi toleransi beragama. Bahkan di dalam hal mengkafir-kafirkan orang, menurut beliau tidak perlu mengkafir-kafirkan orang, sehingga ia memberikan satu pencerahan singkat, padat dan jelas bahwa ustadz-ustadz yang suka mengkafir-kafirkan dan bahkan mengharam-haramkan Natal, seharusnya ustadz-ustadz seperti itu harus belajar pada ustadz-ustadz yang wawasan dan pengetahuannya yang cukup baik seperti Gus Arya ini. Dan ada banyak para ulama Islam yang ajarannya adem dan ajarannya yang membuat umat semakin dicerahkan, semakin bertumbuh di dalam pengetahuan, seperti Profesor Quraish Shihab. Dan ada juga Gus Islah Bahrawi. Mereka ini adalah Muslim yang berasal daripada NU. Jadi NU itu memiliki satu konsep dan paham bahwa toleransi beragama harus dijunjung tinggi. Dan ini saya sangat setuju, saudara, bahwa Indonesia ini adalah merupakan negara yang beragama. Jadi paham NU ini bahwa sesuatu yang berbeda harus berhak untuk ada. Misalnya agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddhis, Konghucu dan atau Islam. Agama-agama ini berhak ada di negara Indonesia ini. Nah, bagaimana kita supaya boleh menghargai keberadaan agama lain? Ya, tidak terlepas yang namanya toleransi. Jadi kita boleh hidup berdampingan, kita boleh hidup bersama-sama.
Dan kita ini adalah bukan musuh. Kristen Islam adalah bersaudara. Kalau kita bersaudara, maka kita tidak perlu mencaci maki, melecehkan, merendahkan. Tidak perlu. Justru karena kita bersaudara, di sanalah ada saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling menghargai, tidak mengkafir-kafirkan orang, tidak menolak keberadaan gereja, tidak menolak perayaan Natal, dan tidak memusuhi. Karena kenapa? Karena kita bersaudara. Jadi saya setuju sekali pendapat beliau, Gus Arya, dan dia memberikan satu pencerahan kepada kaum intoleran supaya mereka paham. Dan ceramah-ceramah seperti ini harus dibudidayakan di negara Indonesia ini. Kiranya video ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus